Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Yulistina, mahasiswa psikologi di Universitas Insan Cita Indonesia. Video ini masih saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Abnormal Psychology. Di video kedua ini, saya akan membahas tentang gangguan makan atau eating disorder. Gangguan makan ini merupakan gangguan yang sering tersembunyi di balik senyuman dan citra sempurna seseorang. Gangguan ini bukan sekedar makan berlebihan atau terlalu sedikit makan, tetapi berakar dari konflik psikologis, tekanan sosial, dan distorsi persepsi diri. Seperti video sebelumnya, kita juga akan memandang gangguan makan atau eating disorder ini melalui 4 pendekatan psikologi, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan kognitif. Gangguan makan atau eating disorder ini merupakan gangguan mental serius, di mana ditandai dengan pola makan yang tidak sehat, ekstrim, dan seringkali mengancam nyawa. Gangguan makan ini juga memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama, ada anoreksia nervosa, di mana penderitanya melakukan pembatasan makan yang ekstrim karena takut gemuk dan distorsi citra tubuh. Yang kedua, ada bulimia nervosa, di mana orang yang mengidap bulimia nervosa ini memiliki siklus makan yang berlebihan, lalu memuntahkan atau menggunakan obat pencahar untuk mengeluarkan kembali makanan yang sudah dimakan. Yang ketiga, ada binge eating disorder, yaitu orang yang mengidap binge eating disorder ini akan makan berlebihan secara kompulsif tanpa tindakan kompensasi. Orang yang mengalami eating disorder ini memiliki beberapa ciri, di antaranya dia memiliki obsesi terhadap berat badan atau bentuk tubuh. Yang kedua, dia memiliki perilaku kompulsif di mana dia akan memuntahkan makanan, olahraga berlebihan, atau puasa ekstrim. Yang ketiga, biasanya mereka memiliki rasa malu, cemas yang berlebihan setelah mereka makan. Dan yang keempat, biasanya mereka mengalami gangguan kesehatan berupa malnutrisi, gangguan jantung, dan kerusakan organ dalam. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ada banyak sekali orang yang terkena eating disorder ini. Salah satunya, studi kasus yang saya angkat. Kasus yang saya angkat ini berasal dari jurnal National Eating Disorder Association yang terbit pada tahun 2021 mengenai seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Ia menderita anoreksia nervosa. Meskipun tubuhnya sangat kurus, ia selalu merasa gemuk saat bercermin. Ia membatasi makan hingga hanya 1 apel dan kopi per hari. Ketika dipaksa makan, ia akan berolahraga berlebihan atau memuntahkan kembali makanannya. Terapi perilaku kognitif secara bertahap membantunya untuk mengubah persepsi negatif terhadap tubuh dan membangun kebiasaan makan sehat. Selanjutnya kita akan membahas eating disorder melalui 4 pandangan psikologi. Yang pertama yaitu melalui psikoanalisa. Menurut Freud, gangguan makan bisa jadi hasil dari konflik di tahap oral yang terjadi pada 0 sampai 1 tahun pertama yang belum terselesaikan. Anoreksia dapat mencerminkan keinginan bawah sadar untuk mengendalikan sesuatu ketika individu merasa kehilangan kendali. Kemudian makanan menjadi simbol kontrol dan ekspresi represi emosional. Yang kedua yaitu melalui pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini melihat gangguan makan sebagai hasil dari pembelajaran yang diperkuat. Misalnya, jika seseorang mendapat pujian karena menurunkan berat badan, maka diet ekstrim menjadi diperkuat secara positif. Dalam kasus bulimia, perilaku makan berlebihan bisa menjadi respon terhadap stres. Lalu, tindakan memuntahkan memperkuat kebiasaan tersebut dengan mengurangi rasa bersalah. Terapi perilaku akan fokus pada penghilangan penguatan dan penciptakan pola makan baru.
Yang ketiga yaitu menurut pandangan humanistik. Rogers berpendapat bahwa gangguan makan muncul ketika seseorang merasa tidak mendapatkan cinta tanpa syarat. Mereka merasa dihargai hanya jika tampil kurus atau sesuai standar sosial tertentu. Ketidaksesuaian antara diri sejati dan diri ideal menciptakan kecemasan dan gangguan pola makan. Pendekatan humanistik akan membantu klien menemukan nilai dirinya di luar penampilan fisik. Dan yang terakhir, melalui pendekatan kognitif. Aaron Beck menyatakan bahwa gangguan makan berasal dari distorsi kognitif tentang tubuh dan makanan. Pikiran irasional seperti, jika aku tidak kurus, aku tidak berharga, atau makan itu memalukan, membentuk pola berbahaya. CBT membantu klien mengenali pikiran-pikiran tersebut, lalu mengubahnya dengan pikiran yang lebih rasional dan sehat. Gangguan makan bukan hanya sekedar soal makanan, tapi cerminan dari konflik batin, tekanan sosial, dan pola pikir yang terganggu. Mari kita belajar lebih peka terhadap ciri-ciri gangguan makan, dan bantu orang-orang di sekitar kita dengan empati dan ilmu yang kita miliki. Demikian penjelasan mengenai eating disorder. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari tumbuh bersama UICI. Yakin, usaha, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.